Sosok Suprayogi, guru panutan di SMK Lingga Kencana yang tewas kecelakaan bus maut di Subang. Sosok guru SMK Lingga Kencana yang ikut tewas kecelakaan bus di Subang bersama 9 pelajar kini menjadi sorotan. Diketahui, kecelakaan maut bus Putra Fajar yang membawa penumpang pelajar SMK Lingga Kencana ini terjadi di Jalan Raya Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, sekitar pukul 18.45 WIB. Akibat kecelakaan tersebut, 11 orang dilaporkan meninggal dunia, 27 orang luka berat, dan 13 orang mengalami luka sedang. Adapun salah satu korban tewas merupakan guru SMK di Lingga Kencana. Guru tersebut bernama Suprayogi, 65 tahun. Suprayogi diketahui telah mengajar di SMK tersebut 15 tahun, ia dikenal sosok guru panutan di sekolah. Hal itu diungkapkan oleh Nasrullah, Humas Yayasan Kesejahteraan Sosial yang menaungi SMK Lingga Kencana di Sawangan, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Alhamdulillah, dia termasuk guru senior, jadi panutan kita, kata Nasrullah, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Nasrullah menambahkan dedikasi Suprayogi bagi anak-anak didik di SMK Lingga Kencana Depok sangat besar. Beliau sudah 15 tahun mengajar di sini, pengabdiannya luar biasa dan itu jadi contoh bagi kami guru-guru di sini, tuturnya. Sementara itu, adik Suprayogi bernama Karnaen juga mengenang sosok sang kakak semasa hidupnya. Ia tidak kuasa menghentikan air matanya yang terus berlinang. Karnaen merasa begitu kehilangan Suprayogi sebagai kakak tertuanya yang sudah ia anggap seperti ayah sendiri. Bagi Karnaen, Suprayogi adalah sosok yang berjasa. Bagaimana tidak, Suprayogi lah yang menyekolahkan Karnaen saat duduk di bangku SMA hingga tamat. Karnaen yang saat ini tinggal di Cianjur pun sempat tinggal bersama Suprayogi selama kurang lebih 4 tahun lamanya semasa bujang. Saat ini, Karnaen berprofesi sebagai dosen di Universitas Putra Indonesia Cianjur dan Universitas Terbuka sekaligus advokat Peradi. Posisi yang ditempati Karnaen saat ini tidak lepas dari peran besar Suprayogi. Saya tamat SMA sama beliau disekolahin, sampai saya bisa kuliah S1 dan S2 saya biaya sendiri, didikan beliau, kata Karnaen, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Menurut Karnaen, Suprayogi memberikan jalan baginya untuk bisa menempuh pendidikan hingga bekerja. Saya harus bisa mandiri, saya berkat dari beliau, saya SMA sampai saya kerja sampai kuliah sampai saya jadi pengacara jadi dosen berkat beliau, makanya saya sangat kehilangan, jelasnya. Lebih lanjut, Karnaen bercerita ia mendapatkan kabar kecelakaan maut itu dari adik-adiknya. Ia terkejut ketika melihat nama Suprayogi di salah satu daftar korban meninggal kecelakaan maut tersebut. Karnaen mengaku terakhir bertemu kakaknya serta saudara-saudaranya pada saat ibu mereka wafat sekira 2 tahun lalu. Pada Lebaran tahun ini, ia pun menyesal hanya sempat mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kakaknya tersebut karena kesibukan. Memang beliau pernah berpesan juga sama adik saya, kangen mau ketemu adik-adiknya, kata Karnaen. Kini, sosok pengayom keluarga itu pun telah tiada. Ia hanya meminta agar almarhum kakaknya dimaafkan apabila ada kesalahan selama ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.